Kripto bukan cuma uang digital, ia mulai bertemu dunia nyata. Ini batas baru kripto dan analisis spatial computing. Oke, kita mau bahas sesuatu yang gede banget nih. Ada narasi baru yang katanya bisa jadi the next big thing di kripto. Namanya spatial computing. Yuk, kita kupas tuntas laporannya, lihat datanya, dan cari tahu seberapa besar sih peluangnya. Langsung aja ke intinya ya, potensi cuan 1000%. Gila kan? Kalian nggak salah denger kok, angka ini yang bikin semua orang langsung ngelirik. Dan sekarang kita bakal cari tahu kenapa angka segitu ternyata masuk akal banget menurut para analis. Nah, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas kenapa ini jadi tren. Terus, apa sih spatial computing itu? Gimana kripto bisa ikutan main? Kapan waktu yang pas buat masuk? Dan terakhir, proyek-proyek kuda hitam mana aja yang perlu diwaspadai. Simpel kan? Oke, section pertama, gelombang teknologi baru. Pertanyaannya, kenapa sih spatial computing tiba-tiba booming? Jawabannya satu kata, Apple. Iya, ada langkah dari raksasa teknologi yang mengubah segalanya. Jadi gini, pemicu utamanya itu Apple. Waktu perusahaan segede Apple ngerilis Vision Pro di awal 2024, itu bukan cuma soal produk baru. Itu artinya, mereka bawa konsep yang tadinya cuma buat geek ke panggung utama dunia. Ini sinyal gede banget buat adopsi massal. Oke, lanjut. Jadi apa sih sebenarnya spatial computing ini? Gampangnya, ini bukan cuma soal layar di depan mata. Dan yang seru, ini bukan ide baru loh. Konsepnya tuh udah ada dari lama banget. Idenya itu dari tahun 2003 dari orang MIT, namanya Simon Greenwald. Intinya, teknologi yang bikin dunia digital dan dunia nyata kita nyampur jadi satu tanpa kerasa ada batasnya. Jadi ya, ini bukan teknologi baru, tapi teknologi yang waktunya telah tiba. Terus kenapa baru sekarang ngetren? Ibaratnya kayak mau bikin kue, resepnya udah ada dari dulu, tapi bahan-bahannya baru lengkap sekarang. Ada AI, VR, AR, sensor kamera canggih, IoT, semua ini digabungin dan boom! Yang tadinya cuma konsep, sekarang jadi kenyataan. Oke, sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Peran kripto. Disinilah ceritanya jadi menarik buat kita. Gimana desentralisasi jadi pemeran utama di dimensi baru ini? Dan di mana aja celah cuannya? Logikanya simpel. Semakin kita tenggelam di dunia digital, pertanyaan pentingnya muncul. Siapa yang pegang kendali data dan aset kita? Ini pertarungan klasik antara Web 2 yang serba terpusat lawan Web 3 yang desentralisasi. Nah, spatial computing ini jadi medan perang terbarunya. Nah, laporan ini ngasih strategi keren yang mereka sebut The Deadly Trident atau Trisula Maut. Ada 3 sektor utama yang jadi ujung tombak, 40% ke Metaverse, 40% lagi ke GameFi, dan sisanya 20% buat pondasinya yaitu Cloud Computing. Yuk kita bedah satu-satu Trisulanya. Pertama, GameFi. Ini bukan anak baru, tapi justru pilar yang paling kokoh. Industri game itu udah tumbuh gila-gilaan, lebih dari 2 kali lipat dalam 6 tahun, dan masih terus naik. Jadi fondasinya udah kuat banget. Lanjut, Metaverse. Nah, kalau yang ini, proyeksinya benar-benar meledak. Menurut data Statista, pasarnya bisa tembus $500 triliun di 2030. Dan ini bukan cuma buat main game ya, tapi juga buat bisnis, bahkan pemerintahan. Dan yang ketiga, ini mesin dibalik semuanya, cloud computing. Inilah yang ngejalanin Metaverse dan game-game canggih. Pasarnya udah raksasa dan bakal nembus $1 triliun. Ini benar-benar infrastruktur paling vital. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasusnya. Ada yang namanya dilema kreator. Bayangin deh, kamu seniman atau developer mau bikin konten 3D keren. Masalahnya, kamu butuh komputer super canggih dengan GPU yang harganya selangit. Ini jadi tembok besar buat banyak kreator. Nah, setiap masalah kan ada peluangnya. Disinilah proyek kayak Render Network alias RNDR muncul. Idenya brilian tapi simpel. Mereka bikin pasar buat sewa-menyewa kekuatan GPU yang lagi nganggur. Hasilnya, valuasi RNDR terbang 968% di tahun 2023. Wow! Lihat deh grafiknya, kenaikannya curam banget. Dan ini bukan cuma soal spekulasi ya, ini bukti nyata kalau pasar butuh solusi ini. Web3 beneran ngejawab masalah yang ada di dunia nyata, khususnya buat para kreator. Oke, kita udah ngerti apanya dan kenapanya. Sekarang pertanyaan paling penting, kapan? Nah, laporan ini ngasih timingnya juga. Menurut laporan ini, narasinya bakal panas-panasnya pas Apple Vision Pro rilis. Jadi strateginya gini, antara Januari sampai Maret itu waktunya nyicil masuk atau scale in, bangun posisi pelan-pelan. Terus
Pas euforianya lagi di puncak, sekitar April-Mei, nah itu waktunya buat nyicil keluar atau scale out, amankan profit. Dan ini dia bagian pamungkasnya, yang paling ditunggu-tunggu. Kita bakal intip proyek-proyek kuda hitam atau wildcard yang disebut di laporan ini. Kita kelompokin lagi berdasarkan 3 kategori Trisula Maut tadi. Untuk infrastruktur cloud computing, ada beberapa nama menarik. Ada Flux, ini ibarat lapaknya para developer. Terus ada Clore, ini marketplace buat sewa GPU yang pakai AI. Sama ada Storage, jagoannya soal simpen data secara desentralisasi. Nah, di sektor metaverse pilihannya lebih gokil lagi. Ada BLOK yang temanya cyberpunk, keren banget. Tapi yang paling bikin penasaran itu Hero. Mereka bikin teknologi buat nge-scan barang di dunia nyata, terus dibawa masuk ke metaverse. Coba bayangin. Terakhir, GameFi. Di sini kita lihat campuran antara game-game pro sama inovasi Web3. Contohnya AURY. Ini yang bikin veteran dari studio game raksasa kayak EA dan Ubisoft, jadi kualitasnya nggak main-main. Terus ada juga XPLA. Tugasnya jadi jembatan buat game-game Web2 biar bisa nyebrang ke dunia Web3. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Saat raksasa teknologi kayak Apple ketemu sama inovasi kripto di satu titik, apakah spatial computing ini bakal jadi narasi yang nentuin arah pasar ke depan? Laporan ini emang nggak kasih jawaban pasti, tapi data dan trennya ngasih argumen yang kuat banget. Gimana menurut kalian? 1 like menguatkan karya, 1 share memperluas dampak, dan 1 subscribe menjaga kamu tetap terdepan. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri? Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.